Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Selasa tanggal 9 Juli tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah disentuh untuk diperbarui. Diambil dari bacaan harian liturgi Gereja Katolik dari kitab Kejadian bab 32 ayat 22 sampai 32 dan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Saudara-saudari yang terkasih, setiap dari kita entah sadar atau tidak mungkin sedang berada sebuah pergumulan terdalam dalam diri kita sendiri. Kita semua pernah dan mungkin juga sedang berusaha untuk menang dalam hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Mengandalkan kecerdasan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan strategi yang kita miliki. Tidak jarang kita tergoda untuk bersikap licik, bersikap manipulatif, dan bahkan meninggikan diri sendiri demi memastikan bahwa kita tetap berada di atas, bahwa kita tidak kalah. Namun saudara, renungan hari ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi. Apakah sungguh sebuah kemenangan sejati apa yang kita lakukan? Dalam dunia modern saat ini, manusia sangat percaya pada rasionalitas, etika, ilmu pengetahuan, dan kekuatan kehendak diri sendiri. Semuanya itu pada tempatnya baik. Tetapi sayangnya, semuanya memiliki keterbatasan. Karena kenyataannya manusia tetap bisa jatuh dalam dosa. Dan karena dosa itulah manusia kehilangan arah dari tujuan tertinggi hidupnya, yaitu kesatuan dengan Allah sendiri. Saudara-saudari, usaha kita untuk mengandalkan diri dalam bentuk kesombongan, egoisme, dan pencarian kuasa hanya akan membawa kita semakin jauh dari kasih sejati. Semakin kita menggenggam, semakin kita kehilangan. Semakin kita merasa kuat, justru semakin kita dalam keterasingan dalam hidup ini. Namun, ketika tiba waktu campur tangan Tuhan, ini bukanlah sebuah tanda kelemahan kita sebagai manusia, melainkan justru puncak dari kebijaksanaan manusia. Ketika kita menyadari bahwa keselamatan dan damai tidak bisa lahir dari diri kita sendiri, maka pengakuan akan kebutuhan akan Allah menjadi awal dari kemenangan sejati dalam perkebunan batin kita. Mari kita melihat kisah Yakub dalam kitab Kejadian hari ini. Satu malam yang mengubah segalanya. Yakub bisa menjadi gambaran manusia saat ini yang menggunakan cara-cara licik, manipulatif, sangat mengandalkan kekuatan dan kecerdasannya sendiri untuk kepentingan dirinya. Ia pernah menipu saudaranya Esau, memanipulasi ayahnya demi mencapai tujuannya. Tetapi malam itu, Yakub tidak bisa lagi melarikan diri. Ia tinggal sendirian dan disitulah ia bertemu dengan Tuhan dalam rupa seseorang dan bergumul sampai fajar. Ini adalah pergumulan spiritual antara ego lama dan identitas baru. Ketika Tuhan menyentuh pangkal pahanya dan membuatnya lumpuh, itu adalah titik patah kesombongan. Di saat paling lemah itulah Yakub justru tidak melepaskan Tuhan. Ia memohon, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi
jika engkau tidak memberkati aku. Yakub tidak lagi berjalan dengan kepala yang tegak, mata yang tertuju ke depan dalam kesombongan. Ia pincang, tetapi justru dalam kepincangan itulah ia membawa berkat dan identitas baru. Ia tidak lagi disebut Yakub si penipu, tetapi Israel, yang artinya dia yang bergumul dengan Allah dan menang. Kemenangan sejati ini, saudara-saudara, bukan karena Yakub kuat, tetapi karena ia bertahan dalam doa, haus akan rahmat, dan tidak menyerah pada diri sendiri. Berbeda dengan Yakub, dalam Injil Matius yang kita dengarkan hari ini, kita melihat Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan. Ia menyembuhkan, ia mengajar, dan menyentuh banyak hati orang yang sakit dan yang tersingkirkan. Tetapi justru di saat Yesus membawa terang, ada orang-orang yang menolak, yaitu dari kaum Farisi, yang dengan kesombongan dan tinggi hati berkata, ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Bayangkan saudara-saudariku yang terkasih, ketika Tuhan hadir di depan mata mereka, mereka tidak mampu melihat kasih yang Tuhan tawarkan, karena mata mereka terkunci oleh ego dan rasa benar diri sendiri. Yesus pun tahu bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang lelah, orang-orang yang haus akan kasih sejati. Karena itulah ia berkata kepada murid-murid dan kepada kita semua, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan bekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini marilah kita bertanya dalam keheningan batin kita, apakah kita peka akan kehadiran Tuhan seperti Yakub di malam itu? Apakah kita bersedia bila perlu dipukul sendi pangkal paha kita, agar kesombongan kita runtuh dan hati kita terbuka bagi Tuhan? Apakah kita rela menjadi manusia baru yang tidak lagi bersandar pada diri sendiri, tetapi pada hidup dari rahmat dan kasih Tuhan? Atau apakah kita akan tetap menjadi seperti seorang Farisi, tinggi hati, merasa tahu segalanya, tetapi menutup pintu hati terhadap kehadiran Allah yang lembut dan yang menyembuhkan? Saudara-saudari yang terkasih, Yakub menang bukan karena ia hebat, tetapi karena ia tidak menyerah dalam doa dan membiarkan Tuhan membentuk identitas barunya. Maukah kita hari ini juga berkata seperti Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Atau seperti kata Santa Teresa dari Avila, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa, bersama Tuhan aku bisa segalanya. Solo Dios basta. Biarlah renungan ini menjadi doa kita, dan kepekaan akan campur tangan Tuhan menjadi awal dari kemenangan sejati dalam hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa